Halo Tribuners, kembali di program Tribun Topik, kali ini bersama saya Elin. Nah, pada kesempatan ini kami sudah kedatangan tamu yang luar biasa di studio Tribun Jateng. Ada Bapak A.M. Jumai, beliau adalah Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau biasa disebutnya FKSB ya Bapak ya. Siap. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Mbak. sehat walafiat. Selalu bahagia, happy. Happy terus ya Pak ya. Iyalah. Sibuk apa nih Bapak? Ya keseharian di kampus, bertemu mahasiswa yang cantik-cantik, Waduh. terus Baik. kemudian ngurusi usaha, terus berkomunitas dengan teman-teman ormas. Oke. Terus ya dinikmatilah. Menikmati Kita hidup. kan tidak bisa hidup sendiri. Betul Harus sekali. ada community, harus ada teman, harus ada sahabat. Tapi beda loh Mbak, teman sama sahabat Mbak. Bedanya apa nih Pak? Loh, kalau teman itu selalu dalam konteks yang selalu senang-senang saja. Kalau sahabat? Tapi sahabat, senang maupun susah, itu tetap Tetap kita ada. bersatu. Kan, gitu. Tetap Baik. ada di sebelah kita. Luar biasa sekali. Iya. Nah, Tribuners, nanti kita bakal ngobrol banyak sama Pak, ini panggilnya Pak atau Mas ini? Yo mas aja Oh, lah. Mas. Iya. Mas A.M. Jumai ini Iya. ya, soal FKSB. Jadi FKSB Iya. ini buat Tribuners yang belum tahu nih, FKSB ini adalah wadah ormas yang ada di Semarang ya Pak ya. Betul, Tercatat betul. ada 400-an ormas Iya. yang tergabung dalam FKSB. Iya. Tapi boleh dijelasin dulu nggak nih Pak ke Tribuners semua, Iya, FKSB sebenarnya apa sih Pak? Singkatnya boleh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Elin ya. Wah, Mbak Elin yang luar biasa, happy juga selalu ya. Harus happy Pak. Jadi memang kita happy karena happy itu adalah obat. Betul. Jadi segala penyakit kalau kita happy insya Allah cepat sembuh kan. Ya terima kasih. Pada hari ini kita berbincang terkait dengan forum ormas Mbak. Forum komunikasi Ormas Semarang Bersatu ini adalah bukan ormas baru, bukan LSM baru, akan tetapi forum komunikasi Ormas Semarang Bersatu adalah wadah berhimpunnya para ormas-ormas di dalam berkomunikasi, di dalam interaksi, terus kemudian ada pembauran-pembauran terkait dengan kegiatan antar ormas. Karena betapa di Semarang ini grow terhadap ormas itu kan luar biasa. Semarang ini kalau yang belum terdaftar itu mungkin bisa sampai 2.000 ormas Mbak. Ada 2.000-an. Tetapi yang terdaftar resmi punya surat keterangan terdaftar di Kesbangpol ada 360. Kemudian yang masih dalam proses itu ya sekitar 100-an. Sehingga ada 400-an ormas yang ada di kota Semarang ini. Nah, banyaknya ormas itu yang merupakan kekuatan masyarakat itu ketika tidak ada wadah berhimpunnya, berkomunikasinya antar ormas. Ketika ada satu ormas dengan ormas lain itu terjadi benturan, gesekan, miskomunikasi. Nah, ini kan tidak ada yang menjadi mediator. Nah, dengan adanya kita wadah berhimpunnya ormas, itu kita sering bertemu, Mbak. Nah, kita sering bertemu, berkumpul, berdiskusi terkait dengan ormas yang ada di kota Semarang. Sehingga keberadaan kita ini sudah masuk di generasi ketiga saya, Mbak. Jadi generasi pertama itu Mas Zainal Petir yang kemarin jadi KPID dan KIP kan gitu. Terus Mas Arnas yang saat ini jadi Ketua Kadin dan Ketua KONI. Terus generasi ketiga adalah saya yang kemarin sudah habis masa periode jabatan saya habis 2022. Terus kemudian ada musyawarah, terus dipilih kembali menjadi ketua periode 2022-2026. Karena periode 4 tahun kita. Lah, artinya apa? Peran serta kita di dalam forum komunikasi Ormas Semarang Bersatu itu memberikan fasilitasi komunikasi antar ormas. Sehingga ormas ini kita klasifikasikan itu didasarkan zonanisasi itu kan ada kurang lebih 14 unit yang menjadi bidikan gerakan ya. Mulai dari sosial, keagamaan, budaya, hukum, kemudian ada lingkungan, ada kesenian, macam-macam itu ada kurang lebih 14 sampai 15. Nah, sehingga supaya ormas ini juga tidak terpicu dan terpaku dalam satu dinas saja, maka kita mengselondingkan dengan
dinas-dinas terkait. Misalnya ada ormas bergerak dalam bidang pendidikan, maka di pemerintah kan ada dinas pendidikan. Betul. Kalau ormas bergerak dalam bidang budaya, seni, pariwisata, ada dinas budaya pariwisata, ada. Terus dan lain sebagainya. Di lingkungan ada DLH, kemudian misalnya terkait dengan kebencanaan ada BPBD dan lain sebagainya. Sehingga kiprah itulah yang harus kita bangun bersama. Maka konsep kita di ormas itu adalah bergerak bersama membangun kota Semarang yang semakin nyaman, semakin hebat, semakin itu, Pak. Dan termasuk semakin menyenangkan tadi. Semakin menyenangkan. Iya. Biar semakin bahagia. Oh iya, jelas. Baik, Pak, berarti tadi sempat ngobrol juga 15 tahun FKSB berdiri di Kota Semarang. Program-program utama apa aja sih, Pak, yang dijalankan dari FKSB sendiri? Ya, untuk periode yang kemarin itu banyak sekali yang kita lakukan, Mbak. Mulai dari kemah pembauran antar ormas. Jadi para perwakilan-perwakilan ormas itu yang biasa kalau kegiatan itu di hotel, nginep di kamar hotel yang sangat mewah. Ini kita ajak kemah. Ya, kemah di tenda. Dan satu tenda itu tidak boleh mengumpul hanya dari satu ormas. Kita oplos, ya, harus baur, campur. Sehingga di situ ada saling belajar. Ormas yang gede bisa ngajari kepada ormas yang kecil. Ormas yang kecil bisa ngajari kepada ormas yang besar. Itu satu, ada kemah pembauran antar ormas. Kemudian ada juga pelatihan fundraising. Bagaimana ormas ini mandiri, bagaimana ormas itu bisa menghidupi sendiri, ini kan juga harus kita motivasi. Pelatihan-pelatihan bagaimana melakukan pendekatan dengan CSR, bagaimana ormas itu bisa mendirikan unit usaha. Kan kita lihatlah ormas yang sudah mapan, sudah gede ya, kayak NU, Muhammadiyah, itu kan punya unit usaha yang bisa menopang kebutuhan organisasi. Misalnya Muhammadiyah punya rumah sakit, Muhammadiyah punya lembaga pendidikan, punya ekonomi, NU punya pondok pesantren, NU punya koperasi, punya bank dan lain sebagainya. Lah itu dalam rangka apa? Dalam rangka supaya ormas ini juga mandiri, tidak terikat pada sponsor dalam tanda petik ya. Karena keberadaan ormas didasarkan pada undang-undang ya, Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 itu bahwa amanahnya ini kan bagaimana keberadaan ormas itu bisa mengisi ruang-ruang di mana pemerintah tidak bisa menjangkau. Maka disinilah peran ormas. Jadi keberadaan ormas itu tidak nyandungi pemerintah, tidak nyerimpeti pemerintah, tetapi justru ada mitra aktif dan mitra produktif pemerintah. Oke. Begitu. Berarti bentuk kerjasamanya dari FKSB sendiri sama Kota Semarang seperti apa nih Pak, sama Pemkot Semarang? Sangat baik sekali. Termasuk tadi kegiatan-kegiatan yang lain kita ada Ormas Expo. Kalau biasanya expo itu bazar itu kan dagangan ya, hasil apa makanan dan lain sebagainya. Justru kita menyelenggarakan expo ormas itu di mall. Pernah di Java Mall, pernah di DP Mall, pernah di Paragon, itu kita lakukan. Mengapa kita lakukan expo? Supaya masyarakat itu tahu program layanan ormas itu apa. Sementara itu melihat Lindu Haji, wah kayaknya sangar. Melihat pemuda Pancasila kayaknya sangar. Kelihatan sangar-sangar. Iya, sangarnya aja. Gitu. Yang dilihat hanya opini publiknya, tapi tidak mengerti programnya itu apa. Ternyata ketika kita berikan fasilitas, ada stand, di situ dia menampilkan program-programnya yang telah dikerjakan, pelayanan publik, layanan sosial, layanan budaya. Ternyata Lindu Haji itu tidak hanya sekedar jadi bodyguard, jadi debt collector, jadi tukang parkir. Ternyata kegiatan keagamaannya ada, kegiatan sosialnya ada, kegiatan kebudayaannya ada. Kita melihat pemuda Pancasila juga sama, ada FKPBI, ada pemuda Muhammadiyah, ada Ansor, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu punya potensi yang luar biasa ketika kita ekspokan. Nah, dari rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada, kita juga menyelenggarakan Ormas Award, penghargaan terhadap kiprah ormas yang ada di Kota Semarang. Dan itu Mbak, dicari di Google maupun ditanyakan ke Mbah Google. Itu se-Indonesia yang pertama kali menyelenggarakan Ormas Expo, Ormas Award adalah Kota Semarang. Kota lain belum? Belum. Bahkan Kementerian Dalam Negeri
ketika itu mengadopsi, nyontoh, itu Kota Semarang. Oke, itu pertama tahun berapa, Pak? Kita buat itu yang Ormas UWED ya, itu tahun 2017. Oke. Terus kemudian Ormas Expo-nya itu 2018. Terus kemudian kemarin Kesbangpol Provinsi itu juga mengadopsi seperti yang Kota Semarang, ada Ormas Expo tingkat Jawa Tengah. Artinya ini ada baik ini. Jadi ibaratnya virusnya virus baik yang menular kepada tingkat nasional, tidak malu menyontoh Kota Semarang, tingkat provinsi tidak malu mencontoh Kota Semarang, dan saya kira daerah-daerah lain juga banyak yang pada studi komparasi di Kota Semarang. Kok bisa Semarang guyup rukun dengan berbagai ormas yang ada. Baik, Pak, melihat tadi sempat disebutkan Bapak ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dari FKSB sendiri. Tadi ada Ormas Expo, kemudian Ormas Award juga. Itu respon dari masyarakat seperti apa sih, Pak, kalau boleh tahu? Terutama untuk masyarakat luas yang mungkin khususnya nih yang tidak tergabung dengan ormas, karena kalau masyarakat yang nggak tergabung sama ormas kan kadang ini ormas apa sih gitu, bikin acara apa? Responnya seperti apa, Pak, dari masyarakat? Ya, kami mendapatkan respon langsung, testimoni langsung maupun tertulis dan maupun lewat medsos yang luar biasa. Itu banyak sekali yang kaget ketika kita adakan expo, kita adakan Ormas UWED, kita adakan pembauran. Wah, ternyata tidak sebagaimana yang dia bayangkan. Yang selama ini ormas itu merecoki, ormas itu membuat huru-hara, ormas itu membuat pengacau. Ternyata enggak, ormas ini produktif gitu loh. Nah, sehingga dengan adanya kiprah-kiprah yang ada di situ itu mengenalkan kepada masyarakat betapa keberadaan ormas ini adalah memberikan solusi kepada kegiatan masyarakat. Saya kira gini, misalnya ya, salah satu unit usaha yang sudah dibangun oleh ormas, kemudian ormas itu dibubarkan misalnya, itu berapa ribu bahkan jutaan orang yang nganggur. Misalnya salah satu contoh Muhammadiyah. Misalnya Muhammadiyah itu membubarkan diri, mencabut diri terhadap kegiatan-kegiatannya, rumah sakit tutup, lembaga pendidikan tutup, kesehatan tutup, semua tutup. Itu sudah berapa orang juta itu yang nganggur. Karena perguruan tinggi Muhammadiyah saja itu sudah 178. Banyak sekali. Banyak, itulah kayak perguruan tinggi. Belum sekolahan, belum rumah sakit. Terus kemudian kalau NU punya pondok pesantren berapa, punya lembaga pendidikan berapa. Nah, artinya keberadaan ormas ini juga penting. Pemerintah jangan meremehkan ormas. Dan ormas juga jangan mencari-cari kesalahan pemerintah. Jadi ini kita harus bermitra. Iya, bermitra. Maka saya seringkali mengatakan ormas ini bukan oposisinya pemerintah. Ormas ini bukan koalisinya pemerintah, tetapi kita adalah mitra aktif dan mitra produktifnya pemerintah. Ketika kebijakan pemerintah itu baik dan berpihak kepada rakyat masyarakat, kita dukung. Tetapi ketika kebijakan pemerintah itu kok menyengsarakan rakyat, kemudian mendolimi rakyat, menyia-nyiakan rakyat, ya kita ingatkan. Kalau ingatkan pertama nggak bisa, ya kita bagaimana aksi people power ya, kita punya massa. Ormas itu kan punya massa. Makanya kepada pemerintah ini juga jangan main-main kepada ormas, tapi ormas juga harus produktif. Jangan juga mentang-mentang, kan gitu. Baik, tapi kalau lihat Pemkot Semarang sendiri gimana sih, Pak, untuk kerjasamanya selama ini dengan FKSB sendiri dan juga ormas-ormas lain, Pak, kalau melihat hari ini? Saya kira gini, kemitraan pemerintah Kota Semarang kepada ormas yang ada di Semarang itu cukup baik. Bahkan di Semarang itu kategori komunitas-komunitas yang sangat nyaman dan harmoni itu di Kota Semarang. Karena berbagai komunitas itu diwadahi. Komunitas yang berbasis pada majelis-majelis agama, antar umat beragama, ada forum kerukunan umat beragama. Kalau itu komunitas kumpulan dari komunitas etnis, ras, suku, ada namanya FPK, Forum Pembauran Kebangsaan.
Kalau itu yang berkumpul atas nama Ormas-Ormas dan LSM, ada Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Kalau itu ada juga yang kaitan dengan kekuatan Muslim saja, ada Majelis Ulama Indonesia. Artinya seluruh kekuatan yang ada di Kota Semarang itu diwadahi oleh pemerintah Kota Semarang dan difasilitasi. Jadi hebatnya juga difasilitasi. Bahkan hibah itu juga diberikan kepada ormas. Walaupun ada tataran aturan ya, hibah itu bisa diberikan kepada ormas yang berbadan hukum. Baik itu berbadan hukum tingkat lokal, Kota Semarang saja, atau yang hierarki, ada nasionalnya, ada provinsi, ada kabupaten kota. Dan itu pun ketika badan hukum sudah berusia lebih dari 3 tahun, itu boleh mendapatkan hibah dari pemerintah. Dan hibah ini juga bergulir, artinya tidak setiap tahun hanya ormas itu saja yang dapat. Karena keterbatasan dana yang ada di pemerintah Kota Semarang, oh tahun ini ormas apa, nanti tahun berikutnya ormas apa, sing sudah gitu, iya gantian gitu. Tidak fokus satu ormas saja. Jadi saya kira pemerintah sudah baguslah perhatian kepada ormas, tinggal bagaimana komunikasi. Pemerintah jangan menutup diri berkomunikasi dengan ormas, dan ormas juga tidak boleh arogan kepada pemerintah. Intinya bermitra bersama gitu betul, ya. Baik, Pak, melihat FKSB sendiri tadi sempat disebutkan ada ratusan yang tergabung ormas gitu kan. Saya penasaran, tapi saya yakin juga Tribuners juga penasaran. Itu memelihara toleransinya, kemudian setiap ormas kan punya visi misi sendiri-sendiri. Apakah nggak bentrok Pak di FKSB, Pak? Ya, jadi begini, ketika kita sudah masuk di dalam sebuah satu kesatuan, tentunya tidak meninggikan bendera masing-masing. Kalau sudah masuk di ranah organisasi masing-masing, silahkan. Itu adalah rumah tangga masing-masing. Tapi ketika sudah bersama, itu adalah bagaimana kita membangun kebersamaan. Jadi hebatnya di Kota Semarang, ketika sudah masuk dalam satu wadah komunitas yang sudah disepakati bersama, itu tidak ada yang saling meninggikan. Saya misalnya dari Muhammadiyah, wah menonjolkan Muhammadiyahnya. Ada misalnya dari NU menonjolkan NU, enggak. Tapi ketika sudah masuk gabung, ya kita saling mengisi. Misalnya ada yang kekurangan di sini, kita saling melengkapi. Jadi tidak saling meninggikan. Nah, juga yang tidak kalah penting bagaimana ormas ini membangun kerukunan tadi, membangun toleransi, membangun harmoni di Kota Semarang ini juga menjadi komitmen kita bersama. Apalagi ini Imlek ya, kemarin di Natal, Tahun Baru, terus ini Imlek, kemudian nanti bentar lagi juga ada pesta ogoh-ogoh di Semarang yang dulu tidak pernah, tapi justru di era-era sekarang itu di Semarang ada. Terus nanti ada parade-parade keagamaan, itu cukup akan membangun sebuah keharmonisan di Kota Semarang. Oke, berarti intinya saling melengkapi. Betul. Tadi sempat dibahas masalah toleransi nih Pak. Kalau melihat hari ini, bagaimana sih tingkat toleransi di Kota Semarang antar warganya, antar etnis, antar agama? Karena kita bisa lihat Semarang ini nggak cuma hanya ada satu agama ataupun hanya ada satu suku gitu kan. Seperti apa Pak hari ini? Ya, gini. Kalau dilihat dari sisi harmoni, kita sudah mendapatkan harmoni award ya, penghargaan terhadap keharmonisan yang ada di Kota Semarang. Tetapi dari sisi toleransi, kita indeksnya masih di bawah dengan kabupaten kota yang lain. Sehingga ini menjadi PR bagi Kota Semarang, warga Kota Semarang, ormas-ormas yang ada di Kota Semarang. Lah, indikator-indikator ini yang membuat Kota Semarang ini dianggap belum toleran. Karena apa? Misalnya masih ada penolakan terhadap kegiatan-kegiatan peribadatan. Masih ada penolakan pendirian tempat ibadah. Terus masih ada juga hujatan-hujatan terhadap agama atau pemeluk agama yang lain. Nah, ini kan perlu pendewasaan. Antar masyarakat, antar ormas, antar pemeluk agama itu perlu ada pendewasaan. Maka kalau saya juga di Forum Kerukunan Umat Beragama, saya juga menjadi pengurus di sana, itu kan kita punya komitmen bersama bahwa majelis-majelis agama antar umat beragama ini kita orientasinya adalah membangun kerukunan.
Kalau di ranah ibadah adalah sudah masing-masing. Kita tidak akan masuk di ranah ibadah masing-masing pemeluk agama, tetapi yang kita bangun kebersamaan adalah kerukunannya itu. Oke. Iya. Kalau peran ormasnya sendiri Pak dalam toleransi, untuk memelihara toleransi di Kota Semarang seperti apa Pak? Oh, cukup bagus Mbak. Di saat Natalan, Tahun Baru kita ada patroli bersama antar ormas, saling berkunjung bersama. Jadi misalnya kita berkunjung ke pendeta, kita berkunjung ke gereja, kita saling, itu cukup bagus lah kalau di Semarang. Dan termasuk misalnya ada yang saat ini Imlek, itu kebersamaannya juga bagus. Berarti kalau misalkan ada salah satu ormas yang merayakan hari besarnya ikut guyubi gitu ya Pak ya? Guyubi boleh. Jadi kalau prinsip ini gini, ketika pemeluk agama yang lain itu melakukan resepsi, terus kemudian kita diundang, itu kan boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh apa? Di saat ada ritual agamanya, kemudian kita masuk, itulah yang nggak boleh. Misalnya, saya sebagai umat Islam, sholat Idul Fitri, kemudian tiba-tiba dari agama Katolik, Kristen, Hindu datang, nyerimpung di kegiatan kita sholat Idul Fitri. Kan nggak nyaman. Betul. Kita nggak nyaman, dia loh ngapain kamu kan gitu. Kalau misalnya halal bihalalnya boleh, sholat Idul Fitrinya tidak boleh agama lain ikut. Tetap ya, karena itu unsurnya adalah ibadah. Tetapi halal bihalalnya boleh, kon itu resepsi, makan-makan, pesta, syukuran kan boleh kan, ya, seperti itu. Iya. Kembali lagi ke bahagia. Iyalah, betul. Baik, tapi Pak, kalau ini itu kan dari segi ormas Pak. Kalau dari kita nih, anak-anak muda nih, terutama yang ada di Kota Semarang, untuk ikut andil menjaga kerukunan, kemudian juga menambah tingkat toleransi di Kota Semarang, apa sih yang harus kita lakukan generasi-generasi seperti saya dan juga teman-teman Tribuners lainnya Pak? Ya, saya kira gini. Komunitas di Kota Semarang itu kan beraneka ragam, termasuk yang isinya anak-anak muda juga banyak sekali. Jadi ada anak-anak muda itu kan tidak mau gabung di ormas itu yang kakean mikir. Betul, wah, sekali. Ikut ormas kon mikir, buat debat macam-macam. Yang penting seneng-seneng, wah, wis makan sana nanti kan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang produktif, menghasilkan tapi menyenangkan. Ini juga ada di Kota Semarang, termasuk kan ada kalau di organisasi kepemudaan ada KNPI, terus ada juga Karang Taruna, ada juga bahkan Karang Taruna kan sampai tingkat kelurahan. KNPI juga ada sampai tingkat kecamatan. Kemudian misalnya mau gabung di NU, ada Ansor, Ibnu, dan sebagainya. Kalau di Muhammadiyah ada Pemuda Muhammadiyah, ada NA, dan sebagainya. Itu kan ada banyak pilihan. Sehingga kalau orang tidak mau terlalu berpikir, wah akademik, misalnya organisasi kemahasiswaan, dan sebagainya, masih banyak pilihan. Di Semarang banyak pilihan. Sehingga bagi kita, organisasi jadikanlah sebagai ladang untuk belajar kepemimpinan. Jadi beda sekali Mbak, nanti para pemimpin-pemimpin ke depan antara yang aktif di organisasi dengan yang tidak di organisasi, pola berpikir, pola tingkah, pola langkah, pola kebijakan itu berbeda. Akan berbeda ya Pak? Iya, karena dia sudah tahu, oh psikologis masyarakat seperti ini. Ketika bertemu orang seperti ini harus bersikap seperti apa, memikirkan program dan lain sebagainya kalau aktif di organisasi ya Pak ya. Baik, Pak, dari sekian banyak ormas yang tergabung ke FKSB nih, ada ormas tertentu yang sebenarnya ormas ini tuh jarang diketahui sama masyarakat gak sih Pak? Oh, ada juga. Jadi ada ormas-ormas yang unik ya, ada juga yang ormas bergerak spesial terkait dengan biru jodoh. Ada Mutiara Kasih, ada. Saya kayaknya perlu ikut ya. Itu kalau pada saat expo itu yang dia tampilkan itu adalah ya calon-calon ini yang para jomblowan dan jomblowati itu wah banyak sekali. Terus kemudian ada juga ormas yang menaungi para waria-waria. Namanya Perwaris, Persatuan Waria Semarang. Terus kemudian ada juga ini yang lebih unik dan new itu, termasuk saya pembinanya ini. Waduh, apa nih yaitu Himpunan Wanita Mandiri Indonesia. Itu gimana isinya? Isinya adalah para janda-janda muda. Syaratnya adalah janda muda. Berarti saya belum bisa, saya nggak ikut ya. Bukan bilang tapi saya jangan ikut. Lah ini mau ikut, mau daftar. Jangan Pak, belum sebagai ini aja, sebagai pendamping konselingnya kan gitu ya. Pak. Iya, karena Semarang ini Mbak, itu potensi perceraian itu tinggi. Sehingga di Semarang itu per tahun itu janda muda itu hampir 4.000. Itu per tahun loh.
Karena rata-rata per bulan itu jatuh talak itu hampir 300 sampai 400 Per bulan. per bulan. Cukup tinggi. Kalau misalnya kemarin yang tahun berapa ya 2000 itu adalah 190 sampai 290 itu per bulan. Sehingga rata-rata janda muda di Kota Semarang itu ada 4.000. Nah, tentunya kalau persoalan sosial kan tidak hanya berpikir soal jandanya saja, tapi dudanya juga kan juga berarti 4.000-an. Iya. Tetapi yang lebih menjadi seksi kita bincangkan adalah janda dan janda itulah. Tapi duda ada nggak Pak? Lu duda juga banyak. Gitu. Ormasnya ada nggak Pak Mas? Oh belum. belum. Ormas yang menaungi duda belum Ya, ada. mungkin habis ini bikin Karena ya, naik duda itu cepat dapat nikahnya. Oh gitu ya Pak? Iya. Oh, oke baik. Iya. Baik, Pak boleh dong Pak terakhir harapannya bisa disampaikan ke Tribuners dan juga Ya. semuanya boleh. Ya, kepada Tribuners ya dimanapun berada, bahwa kita ini hidup bermasyarakat kan harus tertib. Sebagai umat beragama kita tertib beribadah. Sebagai kita orang bernegara di Indonesia ini kan juga tertib bermasyarakat, tertib bernegara. Terus kemudian kita sebagai profesi apapun, kalau pekerja adalah tertib bekerja, tertib belajar bagi seorang pelajar, dan juga tertib berorganisasi. Jadi jadikanlah organisasi ini sebagai kawah candera di muka untuk membentuk sebuah jiwa kepemimpinan. Karena jiwa kepemimpinan tidak datang tiba-tiba, tapi perlu dilatih, perlu diasah untuk menjadi pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat. Karena pemimpin yang ideal itu adalah dicintai oleh masyarakat dan mencintai masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar dia menjadi pemimpin masyarakat senang atau tidak, nggak urusan, nggak bisa. Pemimpin ideal adalah yang dicintai masyarakat dan yang mencintai masyarakatnya. Oke. Pemimpin yang ideal adalah Ya. pemimpin yang dicintai masyarakat dan juga mencintai Cintai masyarakat. Nah, masyarakatnya. belajar untuk memupuk jiwa kepemimpinan Ya. bisa melalui organisasi. Organisasi. Gitu, Ya. Tribuners. Mungkin Tribuners nih yang belum tahu FKSB Ya. sekarang mungkin udah ada gambaran nih ya Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Bapak Nggih, sudah matur nuwun, meluangkan Welin. waktunya ke Nggih. Tribun hari ini. Sehat selalu, Matur sukses nuwun. selalu buat Bapak. Ya, makasih. Terima kasih. Baik Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Bapak AM Jumai. Beliau adalah ketua dari Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu atau yang biasa disebut FKSB. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Topik kali ini. Saya Elin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.